Kami dari kelompok 10 agama ingin mempresentasikan fenomena kehidupan hewan di bawah laut dan di darat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya Sipa sebagai moderator. Saya Nur Alia. Saya Nadia Iramayani. Saya Muhammad Habib. Saya Naisila Puspita. Dan saya Kekla Habibila Sitorus. Oke, baik. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, hai. Aku Irda Oktavia dari kelompok 10 yang akan membawakan materi berjudul ikan lentera. Jadi pertama-tama yang kita bahas, ikan lentera itu kan dikenal juga sebagai ikan landfish. Nama ilmiahnya family Microtopidae atau adalah ikan salah satu jenis ikan yang sangat menarik dan berlimpah di lautan. Klasifikasi dan ciri-ciri umum dari ikan lentera sendiri itu adalah ikan lentera adalah ikan mesopelagic kecil, artinya mereka hidup di zona senja lautan, yaitu antara 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan. Ikan lentera sendiri memiliki tubuh yang ramping dengan panjang sekitar 10 cm, kepala yang bulat, dan mata yang besar sesuai dengan ukuran tubuhnya. Tergantung di mana populasi ia tinggal, warnanya biasa berkisar dari biru berkilau, perak, hingga coklat tua. Dan cahaya itu yang membantu mereka untuk mencari makan dan hidup. Allah menciptakan setiap makhluk hidup dengan kelebihannya sendiri-sendiri. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman-teman saya. Saya ingin menyampaikan tentang fenomena hewan yang ada di darat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami mengambil contoh hewan unta. Unta dapat bertahan hidup di padang pasir yang ekstrim. Mereka bisa minum dengan jumlah yang sangat banyak dan bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Hewan ini diciptakan dengan punuk yang besar yang di dalamnya berupa lemak sebagai cadangan energi dan pengatur suhu tubuh. Bulu mata yang panjang berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan pasir, serta bantalan kaki yang lebar untuk melindungi kaki saat berjalan di padang pasir di siang hari. Subhanallah, begitu banyak keindahan yang Allah ciptakan di bumi ini. Di lautan, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 14, Dia yang menundukkan lautan agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar. Sedangkan di darat, Allah juga berfirman dalam surah Al-Ghoshiyah ayat 17, apakah mereka tidak memperhatikan unta? Bagaimana ia diciptakan? Dan di dalam surah An-Nur ayat 45 Allah juga berfirman, Allah menciptakan semua hewan dari air. Dan Rasulullah SAW bersabda, sayangilah makhluk di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangimu. Dari ciptaan itu semua, kita diajarkan untuk merenungi, mensyukuri, dan meyakinkan bahwa tidak ada yang menciptakan itu semua selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah atas segala ciptaannya.